Pemirsa, nasib salah satu aset milik pemerintah, Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, kini menghadapi masalah serius setelah mangkrak dan habis dijarah. Pencurian seperti kabel, besi, hingga sejumlah perabotan dari salah satu klaster dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Pemirsa, inilah Prime Story, nasib Rusun Marunda yang terabaikan dan dijarah. Rusun Nawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Setelah berdiri dari tahun 2005, sekarang rusun ini menarik atensi publik setelah adanya penjarahan dan pencurian sejumlah aset gedung. Peristiwa penjarahan dan pencurian terkesan adanya pembiaran. Peristiwa penjarahan khususnya terjadi pada klaster Blok C. Yang mana klaster ini sudah tidak berpenghuni sejak akhir tahun lalu dan mangkrak. BRIN melaporkan gedung ini tak layak huni sejak tahun 2021, namun tak kunjung ada perbaikan. Hingga akhirnya atapnya ambruk pada September 2023 lalu. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Inilah Prime Story. Itu kan sudah melanggar hukum, ya. Ada beberapa yang sudah mau diproses. Pembangunan Rusun Nawa Marunda menjalani proses yang panjang sejak awal tahun 2000-an. Melansir laman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jakarta, pembangunan Rusun Nawa Marunda dimulai pada tahun 2005. Tak berjalan mulus. Rusun sempat terbengkalai selama kurang lebih 6 tahun. Akibat belum adanya kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Pemda Jakarta akan pemanfaatan bangunan. Hingga di tahun 2012, melalui MOU, Pemda Jakarta sepakat untuk melakukan renovasi agar lebih layak. Kini perhatian masyarakat tertuju pada klaster C Rusun Marunda. Jika Anda masuk melalui jalan utama, maka 5 blok gedung rusun kosong tak terawat akan menyambut Anda setelah masuk ke kawasan ini. Klaster C terdiri atas 5 blok, mulai dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Pada tahun lalu, berdasarkan rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, seluruh bangunan klaster C di rusun ini dinilai tidak layak huni dan membahayakan. Alhasil pada September 2023, sekitar 451 kepala keluarga yang menghuni klaster C terpaksa dipindahkan atau direlokasi ke rusun terdekat seperti Rusun Nagrak dan Padat Karya. Saat kami masuk ke salah satu unit di Blok C1, benar saja, sejumlah perabotan rusun hilang, raib dari unit yang ada. Dan pemirsa, untuk melihat barang-barang apa saja yang hilang, mari kita lihat dari salah satu unit yang berada di klaster C, tepatnya klaster C1 lantai 1. Dilihat dari tampak depan, pintu unit sudah tidak ada. Sudah terlihat diambil oleh orang yang tidak dikenal, sudah tidak menempel bersama dengan unit. Bergeser ke bagian kamar mandi, pemirsa. Kalau saya lihat dari dalam, bagian kamar mandi yang tampak terlihat jelas adalah kloset jongkok yang sudah tidak menempel bersama dengan unit. Terlihat sudah diambil oleh orang tidak dikenal dan sudah tidak ada. Begitu pula dengan pintu kamar mandi sudah tidak menempel bersama dengan unit yang sedang kita lihat saat ini. Bergeser sedikit di bagian instalasi listrik, ini sudah tidak ada kabel-kabel yang menempel di dalamnya. Bisa dilihat pemirsa. Saya masukkan tangan saya bahwa tidak ada kabel listrik yang terpasang di dalamnya, sudah raib, kabel-kabelnya hilang. Dan coba kita bergeser ke bagian wastafel. Kalau kita lihat di bagian ini, di bagian meja ini, bagian wastafel yang biasanya terhubung dengan saluran air yang digunakan oleh masyarakat pengguna unit rusun ini sudah tidak ada. Barangnya pun sudah hilang. Begitu pula dengan kusen di sebelahnya, ini sudah tidak ada, hilang dan raib, diambil oleh orang yang tidak dikenal. Dan kalau kami melihat dari beberapa unit serupa yang berada di tempat kami melaporkan saat ini, rata-rata barang yang hilang pun serupa. Kami juga berkesempatan berbincang dengan Charman, selaku Ketua Pengamanan UPRS 2 dan menanyakan, apa kendala mereka di lapangan. Mulai dari jumlah petugas keamanan yang minim,
hingga akses penerangan yang sudah tak ada lagi di Blok C semenjak dikosongkan. Khususnya di UPRS 2 ya, untuk Persib ya, Persib itu ada untuk saat ini ya, ada 17 personil. 17 personil itu dibagi 29 blok setiap klaster. Klaster A misalnya ada 4, di klaster B 4. Itu sebenarnya kita udah minim ya. Untuk setelah kita direlokasi, khususnya di Blok C ya, setelah direlokasi itu kan segala fasilitas itu kan ditiadakan, udah air, listrik, udah dipadamkan kan gitu. Jadi memang agak kesulitan juga karena posisi gelap gitu. Memasang alat CCTV, di mana nanti pengelola dapat mengawasi aset rusunawa. Dan yang kedua, kami juga akan menyediakan alat patroli kontrol, di mana nanti petugas keamanan dapat keliling, dapat monitor ke rusunawa-rusunawa atau di setiap blok. Nanti di setiap blok ini kami akan pasangkan alat patroli kontrolnya. Nanti setiap koin, di setiap sudut kami akan taruh alat koinnya. Kondisi rusun semakin memprihatinkan ketika sudah tak terurus dan meninggalkan puing-puing seperti serpihan kaca, besi, hingga batu. Riwayat jatuhnya plafon dari salah satu blok beberapa waktu lalu sepatutnya sudah menjadi alarm pengingat bahwa kondisi klaster ini berbahaya bagi warga, terutama anak-anak sekitar. Wilayah yang cukup luas menjadikan Rusun Marunda memiliki beberapa akses yang bisa digunakan masyarakat termasuk klaster C. Dan inilah salah satu jalan yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengakses pasar dan sekolah yang berada di belakang saya. Artinya siapapun termasuk anak-anak bisa mengakses jalan ini termasuk bersinggungan dengan klaster C. Padahal klaster ini belum dipasang pagar pembatas khusus. Masyarakat yang berada di klaster lain pun turut mengharapkan peningkatan keamanan dari Rusun Nawa Marunda. Pasalnya tak hanya rusun kosong yang menjadi sasaran, klaster lain yang berpenghuni tak luput dari masalah pencurian yang kerap terjadi. Ya, karena kan barang-barang yang kayak begitu aja bisa hilang gitu ya kan. Security di situ juga banyak, cuman kayak gimana ya, malingnya tuh udah wawancara di situ juga. Sepertinya Ibu ini pengen aman-aman aja. Mohon supaya yang jaga keamanan di sini lebih waspada lagi. Banyaknya lah akses pencurian karena akses pintu masuk, pintu keluarnya bisa dilihat sendiri kan. Dari sisi mana aja, dari arah mana saja bisa masuk. Secara terpisah, mantan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 2, Uye Yayat Dimiati, menyebut telah menindak tegas 7 orang pegawai yang disebut-sebut terlibat aksi pencurian. Namun belum bisa dipastikan apakah terdapat jaringan pelaku pencurian yang melibatkan unsur warga. Terhadap anggota kita, PJLP, misalnya security, yang kedapatan tertangkap tangan pada saat itu melakukan, itu sudah kita lakukan punishment berupa pemecatan, tidak diperpanjang status PJLP-nya. Itu ada 5 orang pada saat itu karena kedapatan tertangkap tangan, dan untuk cleaning service itu ada 2 orang. Semua yang terlibat kita lakukan proses secara mekanisme dan aturan hukum yang ada. Dalam keterangan tertulis, Polsek Cilincing masih menunggu laporan resmi yang masuk dari pengelola rusun. Saat kami mencoba mengonfirmasi kepada Kapolsek Cilincing, Kompol Fernando Saharta Saragi. Sampai dengan berita ini tayang, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada tim Metro TV. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Juwaini Yusuf mendukung langkah tegas menindak seluruh pelaku dan berharap Rusun Marunda segera mendapatkan perbaikan. Jadi kalau tingkat kota mungkin kan, kalau tingkat kota kan kita hubungannya ke Sudin nih, suku dinas perumahan, ya kita juga sampaikan gitu kan harapan-harapan kita ke depan nih supaya ya warga di Jakarta Utara memang merasa diurusin lah, diakomodir keinginannya, terutama yang memang belum punya tempat tinggal. Selain untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, juga sebagai antisipasi tindak kriminalitas yang bisa terjadi kapan saja di sana.
awal difungsikan untuk menampung orang-orang terpinggirkan, namun kini justru terabaikan, bahkan menjadi korban penjarahan. Harusnya pemerintah memperhatikan dan jangan sampai Rusun Marunda menjadi kenangan. Saya Insan Suwardi dan juru kamera Yahdin Safrizal. Inilah Prime Story. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.